Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ilma Yulia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Syekh Kuala dengan NIM 2506505011000442 pada hari ini, Jumat 19 September 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Alam SMA IT Aroyan. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Apakah kelas kita sudah nyaman untuk belajar? Apa yang harus antum lakukan? Oh, merapikan. Bagaimana? Sudah nyaman belajar? Kondisi kelasnya? Sudah, Alhamdulillah, barakallah. Baik, anak-anak ustazah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Biar berdoa. Siapa yang bisa membantu ustazah untuk memimpin doa hari ini? Ya, silahkan Zahi. Doa sebelum belajar. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan pembacaan doa ini Allah berikan keberkahan dalam kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Aldo Herlan, Gina Dasrul, Imam Bahri, sakit. Habelio, Lingga Raihan, oh sakit. Muhammad Aidil, Muhammad Fahri, Rizky Abizahi, Muhammad Habibi, Sayyiziatul Nisa, Shalika Rose, Shelsa Novifa, Syamil Saputra, Rahmi Raifa Putri, Sultan Muhammad Fatih, Yuan Vicky. Oh ya, barakallah. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit Allah beri kesembuhan dan semoga Allah gugurkan dosa-dosanya karena kesabarannya dengan sakitnya. Baik anak-anak ustazah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah nyanyiku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak Ustazah, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. 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 Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Masya Allah, barakallah. Baik, anak-anak Ustazah, kali ini kita akan belajar tentang ekonomi, materinya tentang badan usaha dalam perekonomian. Nah, anak-anak Ustazah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian badan usaha dalam perekonomian. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam badan usaha di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan peran badan usaha dalam perekonomian. Yang keempat, menganalisis contoh nyata badan usaha dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dan yang kelima, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok. Jadi, nanti kita akan membagi kelompok kita, ada beberapa kelompok, dan di akhir nanti akan ada sesi presentasinya masing-masing kelompok. Paham, Tum? Baik, barakallah. Oke, anak-anak Ustazah, sekarang Ustazah ada suatu pertanyaan. Materi kita tentang apa tadi? Iya, badan usaha dalam perekonomian. Ustazah bertanya, siapa di sini yang pernah mengisi bensin di pom bensin Pertamina? Angkat tangannya. Nah, hampir semua ya. Siapa di sini yang pernah belanja di supermarket, minimarket? Ibu Diman? Pernah semua, Masya Allah. Yang pernah belanja di Koperasi Aroyat? Oke. Siapa di sini yang memakai jasa PLN dan PDAM? Nah, hampir semua ya. Termasuk kita hari ini, Infocus, kipas angin. Pakai apa teman-teman? Listrik dari PLN. Lalu antum berwudu tadi menggunakan air dari mana? PDAM. Ya, insya Allah ya. Oke. Anak-anak Ustazah. Nah, siapa yang tahu apa kaitannya yang Ustazah tanyakan tadi dengan materi pembelajaran kita hari ini? Boleh? Siapa yang tahu? Ya? Iya. Semuanya itu adalah badan usaha yang ada di negara kita. Bagus sekali. Terima kasih Zahi dan teman-teman ya. Ya, anak-anak Ustazah, Ustazah akan menayangkan suatu video yang menarik. Mudah-mudahan ini membantu antum menuju tujuan pembelajarannya ya. Silakan disimak videonya ya.
Ya, terima kasih. Hai, kamu pasti pernah dengar istilah ini, BP, firma, dan koperasi bukan? Biasanya saat kamu melintasi jalan raya di kota-kota besar, istilah tersebut sering terpampang dengan tinggi. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk aku akan mengajakmu untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha, di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan badan usaha untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga konsep berusaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebijakan ekonomis. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah ada dua jenis. Kantor ayahku ini termasuk badan usaha milik negara atau BUMN, dan ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Ayo kita masuk. Kata ayahku, BUMN ini memiliki beberapa peran loh. Oke, sekarang aku masuk ke bagian pabriknya ya. Wah, ternyata di sini aku bisa melihat proses produksi. Hasil produksi ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat. Nah, itu peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di depan itu, karyawan di sini sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sih peran BUMN dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, BUMN juga sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang terakhir, sumber penerimaan negara. Kali ini aku diajak ayahku untuk melihat jenis-jenis BUMN itu. Wah, kamu lihat, itu ada badan usaha perseroan atau persero dan badan usaha umum atau perum. Nah, persero itu BUMN yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah, tapi tidak melebihi 49% dari total saham BUMN itu. Sedangkan BUMN perum, badan usaha yang seluruh kepemilikannya itu dipegang oleh negara tanpa ada pembagian saham dengan pihak lain. Ada perum bulog, perum pegadaian, perum jasa kerta, perum balai pustaka, perum pabrik, dan perum peruri. Itu semua contoh dari BUMN perum. Kata ayahku, BUMN itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Lihat, di sana ada pom bensin, stasiun kereta, dan bandara. Itu semua BUMN loh. Tapi mungkin tahu, kalau BUMN itu bergerak pada sektor-sektor usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sekarang aku sedang mengisi bensin. Kamu tahu kan kalau Pertamina itu juga termasuk BUMN? Nah, kegiatanku ini termasuk kerja BUMN yang menyediakan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Namun ada juga kekurangannya. Di antaranya kurang efisien dalam pengelolaannya. Karena tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengambilan keputusan cenderung melambat. Karena pemiliknya itu pemerintah. Sehingga untuk memutuskan sesuatu memerlukan proses birokrasi yang panjang. Sekarang kamu paham kan tentang BUMN itu? Kalau kantor PDAM ini termasuk badan usaha apa ya? Penasaran? Simak video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, sekarang video kedua. Sebentar ya. Masih semangat? Ya, mohon disimak baik-baik ya. Setelah kamu tahu apa itu BUMN, sekarang aku akan mengajakmu mengenal apa itu BUMN.
usaha yang dikelola juga dan diawasi oleh pemerintah daerah. Ya, aku diajak berkeliling kota bersama ayahku untuk melihat berbagai macam BUMD yang berada di kotaku. Kamu lihat ada pembangunan jembatan dan jalan raya itu? Ya, itu peran dari BUMD dalam melaksanakan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Selain itu, BUMD salah satu sumber pendapatan asli daerah yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian daerah. Itu juga peran dari BUMD loh. Wah, ternyata selama ini banyak peran dari BUMD yang kita manfaatkan ya. Kamu sudah tahu belum jenis usaha apa saja yang ada di BUMD itu? Kalau belum, yuk aku tunjukkan. Iya, itu ada bus kota yang sedang menunggu berempat. Ternyata itu BUMD jenis usaha pada bidang transportasi umum. Kalau perusahaan rumah potong hewan itu BUMD jenis apa ya? Oh iya, itu sih termasuk di bidang pengelolaan pasar. Sekarang ayahku mengajak aku untuk kegiatan daerah. Dan daerah ini termasuk juga ke bidang jasa perbankan. Dan terakhir, ada jenis BUMD pada bidang penyediaan air bersih. Pasti kamu tahu nih, apa ayo? Ya, benar sekali. BUMD di bidang ini ada PDAM atau perusahaan daerah air minum. Siapa yang bertemu dengan dana air dari PDAM? Aku pikir hampir semua dari kamu. Pasti iya kan? Dari contoh di atas tadi, ternyata ada banyak ya kelebihan dari BUMD itu. Di antaranya, yang pertama, modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, kegiatan ekonominya dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Yang ketiga, status pegawai BUMD diatur oleh peraturan pemerintah yang akan menanggungnya. Sementara itu, kelemahan BUMD diantaranya cenderung kurang cepat dalam mengambil keputusan karena pengelolaannya menyangkut birokrasi dan berkembang atau tidaknya BUMD dalam banyak hal tergantung pada kepala daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Nah, sama halnya BUMN. BUMD juga memiliki dua bentuk usaha. Kamu lihat ada perusahaan umum daerah atau BUMD itu? Iya, itu perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ada juga perusahaan perseroan daerah atau biasa kamu sebut dengan persero. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas ini modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Oke, sekarang kamu sudah paham kan apa BUMD itu? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke, Masya Allah. Tentang apa videonya teman-teman? BUMD. BUMD aja. Apa aja yang antum ketahui dari video tersebut? Apa aja yang antum ketahui dari video tersebut? Apa pesannya? Pengelolaan daerah. Oh, Masya Allah. Baik. Ada pendapat lain? Ya? Gimana? Gimana? Macam-macam perusahaannya. Oh, gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, anak-anak ustazah, siapa saja yang menjalankan usaha tersebut menurut antum? Kan banyak usaha yang tadi yang ditampilkan dari video. Kira-kira siapa saja ya yang menjalankan usaha tersebut? Ada yang memberikan pendapat? Silakan. Gimana, Rahmi? Ya, gimana, Soleha? Oh, ya. Kira-kira siapa ya menjalankan usaha-usaha tersebut? Boleh? Boleh berpendapat? Pemerintahan. Pemerintahan yang mana? Daerah, pusat? Ya, Masya Allah, barakallah. Ada lagi? Ya, Zahid? Oh ya, ya negara. Terus? Ya, barakallah ya. Oke, anak-anak ustazah. Jadi betul ya, yang menjalankan tentu tergantung. Kalau itu BUMN, maka yang menjalankannya siapa?
pemerintah pusat, ya, betul sekali. Oke, Nana Ustazah. Sekarang siapa yang tahu apa aja jenis usaha yang ada di Indonesia atau di sebuah negara? Boleh memberikan pendapat? Ya, badan usaha yang ada di negara. Ya, boleh. Jadi BUMD, BUMS, BUMN, koperasi. Masya Allah. Kalau Sultan sama ya. Apa aja? Yang pertama BUMN, BUMD, BUMS, koperasi. Barakallah. Ya, jadi luar biasa ya. Ada 4 jenis usaha. Nah, Nana Ustazah, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas sebenarnya apa sih badan usaha itu ya, Nana Ustazah. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau melayani masyarakat. Nah, itu ya. Nah, tujuannya apa, Ustazah? Tujuannya yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, untuk memproduksi barang dan jasa. Iya, bagus. Untuk membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Karena semakin banyak usaha yang dibuka oleh pemerintah, tentu akan semakin banyak menyerap lapangan pekerjaan, ya. Lalu yang keempat, tentunya setelah banyak lapangan pekerjaan, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Dan yang kelima, menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, itu tujuannya ya anak-anak Ustazah. Nah, jenis usaha tadi ada 4 ya. Yang pertama BUMN. Apa artinya? Kepanjangannya? Badan usaha milik negara ya. Karena modalnya itu secara keseluruhan ya dimiliki oleh negara, baik langsung maupun tidak langsung ya. Kalau BUMN itu biasanya jenis usahanya itu adalah usaha yang biasanya jarang dilirik oleh swasta gitu teman-teman. Karena dia lebih kepada pelayanan masyarakat gitu ya. Contohnya seperti apa? Bandara gitu kan. Pertamina, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, contoh BUMN apa aja? Pertamina, lalu bandara, PLN, apa tadi yang ada di sini? BUMN, stasiun kereta api ya kan? Nah, Masya Allah. Bank ada juga. Bank apa yang dikelola oleh negara? BNI, ya. Masya Allah. Terus PT Telkom gitu ya. Tuh. Perannya banyak ya. Menyediakan barang dan jasa yang strategis gitu kan, memenuhi kebutuhan masyarakat lah gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk pendapatan negara. Lalu yang kedua BUMD. Apa BUMD teman-teman? Anak-anak Ustazah? Nah, badan usaha milik daerah. Tentunya dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Kalau BUMD Kota Padang tentunya dikelola oleh pemerintah Kota Padang gitu ya. Nah, anak-anak Ustazah, apa aja contoh BUMD yang ada di Kota Padang? PDAM Kota Padang. Lalu apa lagi? Yang terdekat? Bank Nagari. Ya, bagus sekali ya. Nah, yang ketiga, apa tadi teman-teman? BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, kalau milik swasta ini milik perorangan ya, anak-anak Ustazah ya. Contohnya apa aja? Gojek, ya, supermarket, apa tuh? Baskon, Basko City Mall ya, Budiman, nah ya, bagus sekali ya. Apalagi yang lain? Unilever, ya kan? Indofood gitu ya. Ya, Masya Allah. Lalu yang keempat, apa jenis usahanya? Koperasi ya. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggota koperasi. Contohnya apa? Koperasi sekolah ya, koperasi siswa sekolah ya kan, ada koperasi Aroen ada ya.
Lalu koperasi simpan pinjam, jadi anggota koperasinya boleh minjam di sana gitu kan, untuk keperluan modal usaha atau tabungan gitu ya. Lalu koperasi petani gitu ya, dan lain-lain. Itu ya anak-anak ustazah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lebih lanjut? Atau yang ada yang menambahkan? Oke, Nana Ustazah, supaya antum lebih paham, Ustazah ada ini ya, sumber bacaan tentang badan usaha. Boleh bantu dibagikan, Soleh? Ya. Ya. Ustazah akan beri waktu antum semua untuk membaca sekitar 2 menit. Setelah itu kita akan membagi kelompok. Berlebih. Dan tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Boleh silakan dipahami dulu. Oke, Nana Ustazah, kita akan membagi 3 kelompok. Silahkan duduk dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sebelah kanan Ustazah kelompok 3, dengan posisi meja bagaimana supaya antum bisa berdiskusi lebih baik. Silakan diatur, iya boleh. Silakan diatur. Bisa bantu Ustazah saya? Perhatikan. Ini LKPD ya.
LKPD ini sebelumnya silakan antum isi data antum sendiri, nama kelompok, tanggal hari ini. Iya. Boleh silakan. Iya. Ya. Oh iya belum. Ada yang belum dapat? Oh iya belum. Ya ada beda. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Sudah. Ya, anak-anak Ustazah, sekarang waktunya berdiskusi, sangat diperbolehkan ya, dianjurkan supaya antum saling ini ya, bertukar pikiran ya, membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian ya. Ustazah akan bagi ya, kelompok 1 ini akan membahas tentang BUMN ya. Yang di tengah, yang banat tentang BUMD, dan yang terakhir yang di sini tentang BUMS ya. Jadi silakan dibaca dengan seksama dulu ya, dengan teliti, dan dipahami dulu sumbernya secara lebih lanjut tentang badan usahanya masing-masing. Nah, lalu antum diskusikan. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 ini ya, 3 bagian ya, pertanyaan untuk kelompok, dan tentunya sangat dianjurkan sekali lagi ya, silakan bertukar pikiran ya dengan teman antum. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau bingung dengan tugasnya? Boleh disampaikan kepada Ustazah. Paham semuanya? Paham, alhamdulillah. Ya, Pak Hari, gimana? Oh, nggak ada. Boleh dicoret aja kalau ini, nggak apa-apa. Ya, coretnya 1 garis biar. Nggak apa.
Ya, boleh. Gimana? Gimana? Antara BUMS atau BUMD ya, soalnya ini kan ini nama orang kan, Iya. itu yang sendiri lah. Tapi dia BUMD. Coba dari namanya aja apa kelihatan? RSUD. Hah? Apa kepanjangannya? Dokter Residen Nah, yang ini. rumah sakit. Oh, Nah, ya kan? Bisa di ya, sudah nampak ya. Ya. Pemilikannya orang ada beberapa hal yang orang nggak ada. Beda lah. Iya. Dia udah tergabung ke pusat ke apa? Ya, ke Semen Gresik. Kira-kira bagaimana? Ya boleh dengan pilihan sendiri ya. Nggak ada usah salahkan ada ini, tapi itu pendapat antum. Ya. Semangat. Ya, ada yang perlu ditanyakan di sini? Bagaimana? Sejauh ini paham ya? Insyaallah. Nih, bantu aja kan. Ya. Ini gimana menurut Aldo Kelan ya? Ya. Ya. Coba BUMS yang BUMS. Nanti betul ya. Nanti kita bahas sama ya. Malu ya, malu. Nggak apa-apa, tidak ada di sebelah ini kan. Kan itu versi kelompok antum gitu ya. Bebas berkreasi.
di sini kayak lah apa itu PS karena modalnya dari itu dari hasil itu Ya, ke mana? Oh, iya. Belio, ada yang bisa saya bantu? Di tanggal hari ini nama kelompok berapa sekarang? Tanggal Belio boleh berdiskusi ya kalau seandainya bingung ya. Boleh disambung. Bismillah. Menurut antum gimana dengan kepemilikan modalnya? Teman-teman, kata kuncinya ya, biar antum lebih paham. Kalau BUMN itu dia lebih kepada pelayanan masyarakat. Kalaupun dia ada produk, biasanya produknya itu yang tidak dijangkau oleh swasta. Ya, itu kata kuncinya. Nah, yang kedua, kalau kayak BUMS lebih mencari keuntungan atau profit gitu ya, dan untuk mencari keuntungan pribadi tentunya ya gitu, dikelola oleh perorangan saja gitu.
Kalau BUMD sama lebih kepada pelayanan masyarakat. Contohnya kalau di sini apa? Yang terdekat Bank Nagari. Nah, itu BUMD. Itu apa lagi? PDAM. Bus Trans Padang. Itu juga BUMD. Pokoknya pemerintah daerah itu yang mengelola, berarti BUMD ya. Koperasi. Nah, jadi koperasi itu dikelola bersama oleh anggota koperasi. Contohnya koperasi sekolah dikelola oleh siswa sekolah, anggota koperasinya gitu ya. Terus ada juga kayak koperasi pertanian gitu. Toko kelontong gitu ya. Juga bisa gitu ya. Koperasi. Seperti itu. Kantin sekolah kira-kira siapa yang mengelola teman-teman? Nana Ustazah. Nah, ya. Jadi coba lihat tabel produknya itu ya, lambang-lambangnya itu. Nah, kira-kira siapa yang mengelola?
modal. Berarti kalau yang itu berarti itu BUMD. Ini yang BUMD. Ya. Kalau warung Kuantum itu kan masuk koperasi atau gimana? Nah, jadi ada apa namanya tuh usaha tuh yang kalau BUMS tuh dia sektornya bisa dari terkecil sampai terbesar. Kalau terkecil ya kayak warung gitu kan, minimarket gitu kan. Bisa juga dia apa namanya tuh berkumpul ya, bentuk koperasi gitu kan. Jadi modal usahanya diputarkan gitu kan sana gitu, bisa juga. Tapi nggak semua toko kelontong itu koperasi, ada yang ya ada yang beli sendiri, ada mereka membentuk koperasi gitu. Koperasinya garisnya banyak. Ini nggak garisnya. Ini rumah tuh gue jadi BUMD. Kan koperasi tadi Pak. Kita ketemu juga BUMS. Koperasi aku bilang Pak. Kalau yang Samsung ini yang masih itu bukan Ini BUMN. Anak-anak Ustazah, jadi supaya nggak bingung ya, sekali lagi, yang pertama BUMN. Kalau BUMN itu modalnya berasal dari mana? Dari pemerintah pusat ya, dari negara gitu kan. Dikelola oleh negara untuk apa? Lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, dan biasanya usahanya itu yang jarang dijangkau oleh swasta gitu ya. Jadi dia mengambil sektor-sektor penting ya yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya mungkin sektor energi gitu ya, transportasi, telekomunikasi, perbankan dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu yang kedua BUMD
kata kuncinya itu modalnya itu dari APBD ya, anggaran daerah gitu ya, anggaran permintaan daerah ya. Nah, terus tujuannya juga sama ya, untuk melayani masyarakat dan menambah pendapatan daerah tersebut gitu ya. Contohnya Trans Padang gitu kan. Nah, nanti ke APBD gitu ya. Ya. Iya, pokoknya segala PT besarnya. Ya kan dia banyak produknya gitu kan. Pabrik besarnya di Cina ya, bukan di Indonesia. Ya kan ya kira-kira gimana tuh? Dari sana bisa ya gitu kan. Nah, kalau BUMS lebih kepada dia gimana supaya mendapatkan untung sebesar-besarnya untuk dia sendiri gitu ya. Gimana kira-kira? Dia lebih ke produk yang sangat diminati oleh masyarakat gitu. Bisa lah. Bisa lah. Wah, juga lagi. Dalam making mah. Polika. Emang ada hasil dari menantu ke daerah? Tidak. Itu lebih instan. Hah? Instan.
Ya, ada yang mau ditanyakan boleh terkait soalnya? Setengah jam ya. Ini ada contohnya. Ini ada contohnya. Oh, ini BUMS ya. Kelompok ini tentang BUMD tadi ya. BUMS, BUMD ya. Ada yang mau ditanyakan? Soleha, siapa nama panggilannya? Zia ya. Mana aja? Iya. Dulunya Padang ini kan milik daerah gitu kan. Cuman sekarang dia dikelola oleh Semen Gresik, udah terpusat semennya gitu. Jadi nggak Padang lagi gitu. Kira-kira dari gitu aja gimana? Jadi beberapa semen di Indonesia ini dikelola oleh Semen Gresik. Jadi namanya sekarang Semen Indonesia. Operasi dari mana? Enggak, yang ada ditandain. Kalau otomotif. Yang ini mana? Contohnya saya. Ya contohnya. Dikira ini lah. iya, seperti itu. Atau antum ada contoh yang lain di luar ini bisa juga. Boleh? Teman-teman, waktunya sekitar 7 menit lagi ya untuk diskusinya. Harapannya segera diselesaikan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan gitu ya. Nanti kita akan mempresentasikan satu orang per kelompok. Silakan ke depan. Ya, boleh ya.
Ada yang sudah selesai? Karena sebagian besar masyarakat dia sebagai desa wisata mengolah sumber daya di Beko. Kurang. Terus karena sebagian desa untuk seluruh rumahnya di negara. Oh, 3 menit lagi ya teman-teman. Nana Ustazah, silakan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Silakan berdiskusi, bermusyawarah. Siapa yang menjadi yang menyampaikan hasil presentasi kelompoknya ke depan. Boleh ditunjuk dari sekarang. Nanti bagusnya bagaimana presentasinya? Semuanya tampil atau satu orang yang mewakili? Satu orang aja yang mewakili ya. Oke, sip. 3 menit lagi ya. Nanti caranya satu orang tampil ke depan, lalu sebutkan namanya dari kelompok mana gitu ya, dan membahas badan usaha yang mana gitu. Apakah BUMN, BUMD atau BUMS. Baru setelah itu menyampaikan hasil presentasinya. Ya, 1 menit lagi.
Mau bibi ya, bibi mau bibi. Baca lah, baca lah. Ada ya? Ada. Oke teman-teman, waktunya sudah habis ya. Kita akan memakai aplikasi ini ya, Wheel of Names ini. Nah, siapa yang duluan harus siap-siap. Udah siap semuanya? Insya Allah ya. Baca basmalah biar lancar. Kita coba ya, kita acak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelompok 3. Ya, silahkan. Perwakilan, tafadhol ke depan, silahkan. Ya Zahi, sebelah sini ya. Sebelah, iya sebelah situ aja. Ya. Nama antum, dari kelompok mana, terus apa badan usahanya? Ya, nah kan ada di bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya siapa tadi? Iya. Perusahaan itu boleh dipotong di perusahaan ini adalah karena alasan kalian karena ia usaha setempat menegari BUMD karena ia menghasilkan modal sakit daerah BUMD karena ia dimiliki oleh pemerintah daerah. Kantin Amrian Koperasi karena ia ada usaha masuk penjual swasta. Lalu pada selanjutnya itu BUMN karena ia menghasilkan usaha yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya itu BUMN karena ia memiliki badan usaha negara. Itu karena ia menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Contoh nyata badan usaha itu seperti Astra Internasional, Kai, Otomotif, distributor modal, distributor mobil dan motor, kereta dan benda. Peran dalam berekonomi itu meningkatkan pendapatan negara. Terus, mengapa pemerintah perlu memiliki BUMN dan BUMD? Karena butuh kemajuan dari negara. Juga apa dampak jika semua badan usaha diserahkan kepada swasta? Karena ada keburukannya. Lalu yang ketiga itu menurut kelompokmu badan usaha nama yang paling penting bagi masyarakat itu BUMN karena ada kepentingan bagi masyarakat. Demikian dari kelompok anak maka bacalah kami ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Dari penjelasan dari kelompok 3, apakah kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau disanggah? Atau ada yang mau disempurnakan?
Cukup, sudah bagus. Oke. Sekarang barakallah ya. Selanjutnya kita akan pilih lagi kelompok siapa ya berikutnya. Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Siapa perwakilannya? Silakan sebelah sini ya. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap, asal kelompok, sama jenis usaha yang dibahas. Bisa fokus semuanya? Apa yang harus dilakukan jika temannya lagi presentasi? Memperhatikan. Sip. Perkenalkan, anak Sultan Muhammad Fatih, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan berusaha yaitu BUMN. Pengertiannya itu perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh nyata badan usaha yaitu PT Pertamina Persero, ada PT PLN, GNI, dan PT Telkom. Lalu peran dalam perekonomian. Pertama, penyedia barang dan jasa strategis. Yang kedua, pencipta lapangan kerja. Yang ketiga, pendapatan negara. Dan keempat, stabilisasi ekonomi. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Yang keenam, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjutlah. Mengapa pemerintah perlu memiliki BUMN atau BUMD? Karena agar pendapatan negara dan daerah tumbuh stabil dan terjaga. Apa dampaknya jika semua badan usaha diserahkan kepada swasta? Yaitu pendapatan ekonomi negara dan daerah akan menurun karena swasta hasilnya hanya untuk individu. Lalu yang ketiga, badan usaha mana yang paling penting bagi masyarakat? Jawabannya itu BUMD. Karena salah satu perannya itu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dimana masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan dan produk penting. Mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Anda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat kelompok 1. Iya, Masya Allah. Dari penjelasan kelompok 1 tentang BUMN, apakah dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ini sempurna semua sepertinya. Ya atau ya? Enggak. Ada yang mau menyanggah? Bukan seperti itu? Atau mau menambahkan? Kira-kira? Sudah cukup teman-teman? Oke, sip. Selanjutnya tinggal satu-satunya kelompok yang belum tampil yaitu kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 ke depan. Oh, Kak Syalika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang BPUMD. BUMD maksudnya ya. Oh, ya. Yang pertama, BPUMS itu yang didirikan atau dimiliki oleh swasta, baik itu individu, kelompok, atau perusahaan yang tidak dimiliki pemerintah. Selanjutnya BPUMD, kepemilikannya hanya sampai daerah saja. Yang ketiga, BUMD.
kepemilikan yang hanya berada sampai tingkat daerah yang misalnya koperasi yang hanya dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggotanya. Selanjutnya BUMN pernah mengelola sumber daya alam atau sektor-sektor penting. Selanjutnya BUMN pernah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Selanjutnya BUMN pernah perusahaan yang tidak dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya badan manajer unit badan usaha. Nama badan usaha yaitu badan usaha milik negara atau BUMD. Pengertiannya yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Contoh nyata badan usaha Bank Nagari, PDAM, dan BUMD. Peran dalam perekonomian, penyediaan layanan publik, sumber pendapatan daerah, menyerap tenaga lokal. Pertanyaan diskusi yang pertama, untuk menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, menambah pendapatan daerah dan negara. Ketiga, stabilitas ekonomi. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dampak yang diberikan adalah menurunnya pendapatan negara karena keuntungannya hanya akan dikelola oleh satu kelompok badan usaha swasta itu sendiri. Yang ketiga, semuanya jika salah satu dihilangkan maka jumlah penganggaran meningkat dan pendapatan negara kita menurun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih, Shalika. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 3 kepada kelompok 2? Sanggahan, tambahan, gimana? Ada? Tidak ada? Oh, Masya Allah. Berarti rasanya sempurna semua ya. Barakallah ya. Oke, anak-anak ustazah. Ya, jadi badan usaha itu ya, dia tentunya memiliki tujuan. Apa tujuan utamanya? Nah, ya. Ya, ada tujuan, beberapa tujuan untuk mencari keuntungan atau laba gitu ya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi? Membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Nah. Ya. Nah, barang dan jasa, memproduksi barang dan jasa ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, BUMN itu ya, modalnya itu gimana tadi? Ya, modalnya dari pemerintah pusat ya, dikelola oleh negara atau pemerintah pusat gitu ya. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Dan untuk BUMD ya, kata kuncinya itu adalah dimiliki oleh pemerintah setempat. Misalnya Kota Padang berarti dimiliki oleh pemerintah Kota Padang. Modalnya berasal dari APBD dan bertujuan untuk melayani masyarakat dan menambahkan pendapatan daerah. Antum semua barakallah ya, penampilannya sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Diskusinya hari ini berjalan dengan ini ya, sangat bagus ya, sangat lancar, dan antum dapat bertukar pikiran ya. Itu versi antum masing-masing ya, ustazah hargai itu tentunya ya. Dan juga untuk tampil ke depan supaya melatih kepercayaan diri gitu ya.
Jadi belajarnya emang dari sekarang gitu ya. Oke, anak-anak ustazah. Ustazah akan memberikan sedikit ini ya, pengulangan materi. Nah, tujuan badan usaha itu yang pertama apa tadi? Mencari keuntungan atau laba. Lalu menyediakan lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membantu pertumbuhan ekonomi negara gitu ya. Jenis-jenisnya ada 4 tadi ya, badan usahanya. Apa aja yang pertama? BUMN, badan usaha milik negara ya. Yang mana dimiliki dan dikelola oleh negara atau pemerintah pusat. Contohnya apa tadi teman-teman? Anak-anak ustazah? PT Pertamina, PT Kereta Api, Garuda Indonesia, KAI ya. PT Telkom, barakallah. Lalu BUMD, badan usaha milik daerah, tentunya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah itu. Apa contohnya? Tadi? Kalau BUMD, Bank Nagari ya, PDAM, RSUD ya. Nah, kalau Semen Indonesia masuk mana? BUMN ya. Lalu badan ini ya, badan usaha milik swasta. Tentunya dimiliki oleh perorangan atau swasta. Contohnya apa? Nana Ustazah? Contohnya apa? Kalau BUMS? Apa tadi? Siapa tadi BUMS? Masih ingat? Hah? Ya, PT Indofood ya kan? Pokoknya dia swasta ini lebih kepada dia mencari untung sebanyak-banyaknya dengan produk atau jasa yang sangat diminati oleh masyarakat. Ya, Gojek, ya kan? Handphone, ya kan? Elektronik, itu kebanyakan swasta. Ya. Lalu koperasi dikelola, dimiliki oleh anggotanya. Jadi di sini koperasi adalah azas kekeluargaan, ya. Nah, bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perorangan dimiliki oleh 1 orang. Lalu yang kedua ada firma, ya. Firma ini dimiliki oleh 2 orang, ya. Atau lebih yang tanggung jawabnya itu bersama-sama gitu mengelola. Lalu ada CV, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif, ya. Ada orang yang mengelolanya secara langsung dan ada orang yang hanya menyetorkan modalnya saja gitu kan. Nah, nanti dia terima laba aja di akhir gitu kan. Ada PT. PT itu ada badan hukumnya dan dimiliki oleh pemegang saham. Lalu ada koperasi. Koperasi itu dimiliki oleh anggota koperasi dengan azas kekeluargaan ya, dimiliki bersama gitu ya. Lalu apa peran badan usaha dalam perekonomian? Yang pertama, karena tujuannya apa tadi? Membuka lapangan pekerjaan, berarti dia tujuannya untuk mengurangi pengangguran ya. Yang kedua, tentunya menambah pendapatan, gitu kan? Karena ada pajaknya ya kan, ada dividen gitu ya. Ada yang ketiga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan yang keempat tentunya untuk menyediakan barang dan jasa ya. Ini tuh ya anak-anak ustazah ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak? Sudah cukup? Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, tepuk 3 kali. Oke, barakallah. Ya, anak-anak ustazah, sekarang ustazah ini ya, akan meminta antum membuat masing-masing refleksi ya. Ada yang mempunyai kertas? Ya boleh, minta bantu dibagikan ya. Ya, bagian ini ya. 1 orang 1. Ya, tulis di sana nama antum. Refleksi hari ini apa yang antum dapat hari ini? Pelajaran apa yang antum dapatkan hari ini? Di bagian yang ini ya. Bagian belakangnya. Lalu apa yang masih membingungkan bagi antum?
Ini ya, nama apa yang antum pelajari atau antum dapatkan hari ini. Lalu apa yang membingungkan, yang perlu jadi catatan gitu ya. Boleh ditulis ini untuk Habelio. Ada yang sudah dapat semuanya atau ada yang belum? Sudah dapat? Sudah? Boleh. Atau kayak gitu aja boleh, Selika? Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Dengan singkat saja teman-teman, nggak usah terlalu panjang. Poin-poinnya aja sedikit. Oh iya boleh, 1 orang perwakilan silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nah, bagi yang sudah selesai refleksi boleh dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Boleh bantu 1 orang ke depan yang sudah selesai mengumpulkan. Oke. Hah? Nggak apa-apa, kumpulkan aja semua. Disatuin aja nggak apa-apa. Ya, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan Syarika. Iya, refleksinya dikumpulkan ya. Oke, waktunya hampir habis. Silahkan poin-poinnya aja ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Iya, dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Syalika. Sip. Ya. Ini LKPD ya. Terima kasih ya. Oke, anak-anak ustazah, PR untuk di rumah silakan dicatat ya. Agar antum lebih paham lagi, silakan antum mencari berita terbaru tentang BUMN dan BUMS, apapun itu ya. Berita terbaru tentang perkembangan BUMN dan BUMS. Ya, terima kasih. Boleh dicari di media apapun ya, seperti internet atau radio atau di koran boleh ya. Ya, iya dikumpulkan. Ya, ya udah, udah, sip, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, anak-anak ustazah, sudah selesai semuanya kan? Udah, alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga antum tetap semangat ya untuk belajarnya, karena antum semua ini adalah penerus bangsa ya. Jadi mudah-mudahan ya, 1 orang atau beberapa orang di antara antum akan memimpin negara ini dengan lebih baik ya. Melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan dan kepemimpinan pemimpin kita yang sekarang gitu ya. Maka dengan itu antum harus tetap berusaha giat lagi belajar gitu ya, jangan pernah menyerah gitu ya.
Dan jangan sungkan untuk bertanya kalau tidak tahu ya. Kalau dipendam sendiri nanti antum bingung sendiri ya kan? Sip. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dengan hari ini? Oh ya, cukup. Barakallah. Ya Nana Ustazah, karena kita sudah berada di penghujung waktu, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ruangannya dikondisikan ya. Ya, terima kasih anak-anak Ustazah. Sampai jumpa di hari berikutnya.